Ini substitusi. Oke, mana?
sini kan kami udah ada stempel tiga. Ini dia di sini juga saja. Kami udah ada stempel tiga catat. Nanti kalau udah dicatat, ya sidang perkara perdata nomor 1 Kali ini jawaban reaktif dari gugat sudah siap. Siap, kemudian. Bagikan ini. Ya. Silakan mau pokoknya mau semua silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dalam nama dan demi keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumat 7 Maret 2016. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata nomor 125-G-P-2015-PN-SMN Pengadilan Negeri Sleman di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perihal tanggapan atau replik para penggugat terhadap jawaban tergugat dan permohonan putusan musyawarah serta alat bukti pendahuluan dalam perkara perdata nomor 125-PDT-G-2015-PN-SMN untuk dan atas nama serta kepentingan hukum para penggugat bersama dan dengan surat ini kami sampaikan tanggapan terhadap jawaban tergugat dalam perkara perdata perkara nomor 2-PDT-G-2015-PN-SMN tanggal 1 Maret 2016 yang diserahkan dan dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 bahwa hal-hal yang kami kemukakan pada surat gugatan dan surat-surat para penggugat yang disampaikan dan diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini secara mutatis mutandis dianggap dikemukakan meski tidak ditulis ulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanggapan, permohonan, dan alat bukti pendahuluan ini. Sebelum menanggapi jawaban tergugat, terlebih dahulu kami kemukakan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa pada surat gugatan yang terdaftar dengan nomor 125-G-P2015-PN-SMN tanggal 13 Juli 2015 yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Sleman yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 16 Februari 2016 pada bagian petitumnya para penggugat mengemukakan permohonan dan atau gugatan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini melakukan acara pemeriksaan cepat atau kilat sebelum memeriksa pokok perkara guna dapat mengambil, memberi dan menjatuhkan putusan pendahuluan berupa putusan sela baik dalam putusan prepatoir, provisionil maupun interlokutoir atau insidentil. Bahwa mengenai permohonan atau gugatan pendahuluan tersebut dalam surat gugatan para penggugat telah mengungkapkan dalil-dalil yang menjadi alasannya. Bahwa selain dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan, para penggugat juga telah mengemukakan alasan tambahan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada persidangan hari Senin 2 November 2015 sebagaimana tertera pada surat tertanggal 1 November 2015 nomor 11.93-SS Gatar DR-11 Romawi _2015 perihal perbaikan dan atau perubahan surat gugatan serta permohonan prioritas penanganan perkara. Permohonan dan atau tuntutan pendahuluan demikian layak dan cukup beralasan hukum karena perkara ini berhubungan dengan dokumen-dokumen resmi tentang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan negara Indonesia serta pemerintah Indonesia yang menurut hukumnya diterbitkan dan atau disimpan oleh turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 serta turut tergugat 2 dan atau tergugat 13 dan mutlak keberadaannya dalam pemeriksaan perkara ini
dengan alasan antara lain itu dua. Satu, bahwa salinan resmi atau fotokopi yang dilegalisir dokumen-dokumen tersebut mutlak karena berkaitan dengan kepastian hukum tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak lain merupakan wujud negara kesatuan Republik Indonesia selaku subjek hukum, badan hukum pendukung hak dan kewajiban Reh Persol, serta sebagai sumber hukum tertinggi dan atau konstitusi dan atau hukum dasar bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, termasuk mengenai kepastian tentang penulisan maupun rumusannya yang menjadi dasar keberadaan atau berdirinya, serta dipergunakan oleh turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 dalam melakukan tindakan atau kegiatan kurung buka nomor 4 huruf B poin 11 dan 12. Seharusnya dokumen itu, yakni UUD 1945, sesuai dengan yang ditetapkan dan atau disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 junto Kepres nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 sama dan serupa baik mengenai penulisan maupun rumusannya dengan yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan kehakiman termasuk Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara ini sebagai badan yang melakukan kekuasaan kehakiman yang juga diadakan dan atau didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, bahwa dokumen yang dimohonkan pada nomor 4 huruf A dan huruf B diperlukan guna kepastian hukum karena dokumen-dokumen tersebut kecuali huruf B poin 11 dan 12 merupakan dokumen resmi yang diterbitkan atau diadakan atau merupakan produk turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 sehingga asli dokumen tentu dan seharusnya disimpan oleh turut tergugat 1 dan atau tergugat 12, bahwa sesuai fakta sebagaimana ternyata dari alat bukti pendahuluan yang kami lampirkan dan serahkan bersamaan dengan tanggapan ini, terdapat perbedaan penulisan dan rumusan naskah UUD 1945 antara lain: A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kurung buka UUD 1945 kurung tutup yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI cetakan ke-12 April 2013 diberi tanda P3. B. Fotokopi yang sesuai dengan asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 7 bahan-bahan pokok indoktrinasi diterbitkan oleh Dewan Pertimbangan Agung diberi tanda P6. C. Cetak website UUD 1945 sesuai Kepres nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 dicetak dari website Sekretariat Kabinet Goit garing PUU dok garing diberi tanda ke-7. D. Fotokopi sesuai asli naskah UUD 1945 yang diterbitkan oleh Indonesia Legal Center Publishing diberi tanda B11. E. Fotokopi sesuai asli UUD 1945 dipadukan dalam perubahan 1, 2, 3, dan 4 yang diterbitkan oleh Indonesia Legal Center Publishing diberi tanda P12. Bahwa pada alat bukti pendahuluan P3, P6, P7 terdapat perbedaan penulisan dan perumusan UUD 1945 antara lain yakni pasal 1 ayat 2 pada P3 tertulis kutip pembuka 2 kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tanda kutip penutup. Sedangkan pada P6 tertulis kutip buka 2 kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat kutip penutup. Pasal 3 pada P3 tertulis kutip pembuka
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara, kutip penutup. Sedangkan pada P6 tertulis, kutip buka, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara, kutip penutup. Pada P7 tertulis, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara, kutip penutup. Pada 11 tertulis, kutip pembuka, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Pasal 33 ayat 3 pada P3 tertulis, ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan pada P6 tertulis, ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Alinea keempat, pembukaan UUD 1945 pada P11 tertulis, kutip buka, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, kutip penutup. Kutip buka, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada titik 2 ketuhanan, kutip penutup. Sedangkan pada P3 tertulis, kutip buka, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, kutip penutup. Kutip buka, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kutip penutup. Pada P7 tertulis, kutip pembuka, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada titik 2 ketuhanan yang Maha Esa, kutip penutup. Pada P3 huruf U yang kedua dalam penulisan Undang-Undang Dasar menggunakan huruf U besar atau kapital. Sedangkan pada P6 ditulis dengan huruf U kecil. Pada P3 penulisan negara huruf N ditulis dengan huruf N kecil. Sedangkan pada P6 huruf N ditulis dengan N besar atau kapital. Pada P3 rumusan pasal 33 setelah frasa dipergunakan diikuti oleh kalimat titik koma untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan pada P6 diikuti oleh kalimat untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Demi kepastian hukum, salinan resmi atau fotokopi yang dilegalisir dokumen-dokumen tersebut mutlak diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini. Karena hukum itu ada bersama dan terkandung di dalam kata, sabda, dan firman Allah Tuhan yang Maha Kuasa pada tingkat maha tinggi. Sedangkan kata, sabda, firman itu terdiri dari abjad atau huruf, jadi bukan sekedar kata atau istilah. Bahwa untuk mendapatkan UUD 1945 sesuai dengan yang ditetapkan dan atau disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Kepres nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959, dan UUD 1945 setelah dilakukan perubahan sejak tahun 1999 sampai 2002 kurung pembuka, perubahan UUD 1945 kurung penutup yang dipergunakan
dan atau diterbitkan dan atau diedarkan atau disosialisasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kami telah mengajukan permohonan namun tidak diberikan dengan alasan yang sangat kacau dan sangat memprihatinkan, serta tidak ada kepastian hukum dan tidak ada tanggung jawab. Kekacauan dan tidak adanya kepastian hukum penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia oleh para pejabat pemerintah, selain yang dikemukakan pada surat Pembuka tanggal 1 November 2015 nomor 11.93-SS-DR-11 perihal perbaikan dan atau perubahan surat gugatan serta permohonan prioritas penanganan perkara yang diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan hari Senin tanggal 2 November 2015 juga dapat terlihat dengan nyata dari titik 2a. Surat pejabat kurung pembuka PLH kurung tutup Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 7 Juli 2015 nomor titik 2 W13.HN.01.05 gatar 1012 dengan jawaban pada pokoknya titik 2 kutip buka. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sarankan agar saudara dapat mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kutip penutup dalam kurung P gatar 8.A dan P gatar 8.B kurung tutup. B. Surat pejabat Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah tanggal 27 Oktober 2015 nomor titik 2 W13.HN.01.05 gatar 2564 dengan jawaban pada pokoknya titik 2 kutip pembuka, bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah tidak mempunyai dokumen yang saudara maksud. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sarankan agar saudara dapat menghubungi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, dan seterusnya kutip penutup P9A dan P9B. C. Surat pejabat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 November 2015 nomor titik 2 PPE titik PP titik 03 titik 01 gatar 788 dengan jawaban pada pokoknya kutip buka. 2. Mengingat sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar merupakan salah satu kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Titik kutip penutup kutip buka. Kami menyarankan agar permohonan fotokopi atau salinan atau buku yang berisi dan garing atau memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat saudara ajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat kutip penutup P10A dan P10B. P8A, P9A dan P10A membuktikan mengenai hal yang sama atau bersamaan dalam kurung objek yang sama. 3 pejabat memberi jawaban yang berbeda-beda. Kepala PLH, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah menunjuk Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan pejabat Kepala Divisi menunjuk Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, dan pejabat Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Mohon maaf kami ulangi.
Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjuk MPR. Jawaban atau tanggapan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut merupakan keprihatinan dan atau kekacauan yang luar biasa jika tidak boleh menyebutnya sebagai penyelenggaraan pemerintah yang amburadul, yang sangat berbahaya dan membahayakan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Oleh karena itu, tidak boleh dibiarkan berlanjut, melainkan harus dihentikan demi hukum, dan memang kekuasaan kehakiman yang mempunyai wewenang untuk itu melalui dan dalam suatu putusan yang memiliki detail eksekutoria. Bahwa dalam hukum acara perdata, selain putusan akhir dikenal juga putusan sementara dalam kurung temporary award atau incidental ponis atau disebut juga tusen ponis, yang diartikan sebagai putusan antara yang terdiri dari satu, putusan prematur, yakni putusan sela yang bertujuan untuk mempersiapkan jalannya pemeriksaan. Dua, putusan interlokutor merupakan putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, antara lain titik 2. A. Putusan interlokutor yang memerintahkan keterangan ahli berdasarkan pasal 154 HIR. Apabila hakim secara ex officio maupun atas permintaan salah satu pihak menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan. B. Memerintahkan pemeriksaan setempat, pasal 153 HIR. C. Memerintahkan pengucapan dan atau pengangkatan sumpah, pasal 155 HIR, pasal 1229 KUH Perdata. D. Memerintahkan pemanggilan saksi berdasarkan pasal 139 HIR, yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat. E. Memerintahkan pemeriksaan pembukuan. 3. Putusan insidentil, yakni putusan yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau penyitaan. 4. Putusan provisi disebut juga provisional legislating, yakni putusan yang bersifat sementara atau interim award, yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Putusan provisi diambil dan dijatuhkan berdasarkan gugatan atau permohonan. Dengan demikian, gugatan provisi biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok. Dari segi sistematika, diformulasikan mengikuti uraian dalil gugatan pokok, dan isinya berupa tuntutan agar sebelum perkara pokok diperiksa, hakim lebih dahulu menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan-tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan penggugat atau kepentingan kedua belah pihak. Apabila penggugat mengajukan gugatan provisi, pemeriksaan harus tunduk pada tata tertib sebagai berikut. 1. Mendahulukan pemeriksaan gugatan provisi. Dengan adanya gugatan provisi, hakim dilarang atau mesti menunda pemeriksaan pokok perkara, tetapi harus lebih dahulu gugatan provisi. 2. Sistem pemeriksaan gugatan provisi mempergunakan prosedur singkat berpedoman kepada pasal 283 RV. 3. Harus menjatuhkan putusan provisi. Pada dasarnya, secara tersirat, pasal 286 RV tidak memberi pilihan kepada hakim selain daripada mesti menjatuhkan putusan atas gugatan provisi tersebut. Dikutip dari M. Yahya Harahap, Sarjana Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, diterbitkan Sinar Grafika Jakarta Februari 2015, halaman 880 sampai 885, bahwa melalui alat bukti permulaan atau pendahuluan dalam perkara ini,
sungguh memberi petunjuk yang membuktikan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia yang kacau, tidak ada kepastian hukum, yang tentu sangat berbahaya dan membahayakan, serta merugikan kepentingan hukum segenap bangsa Indonesia dan negara Indonesia, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada para penggugat maupun masyarakat dunia dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan, maka keadaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia tersebut tidak boleh dibiarkan berlanjut dan harus dihentikan demi hukum dengan dan melalui putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. Oleh karena itu, permohonan dan atau tuntutan para penggugat tentang pembuktian pendahuluan sebelum menjatuhkan putusan provisi maupun sebelum memeriksa pokok perkara demi kepastian hukum tentang objek perkara yakni UUD 1945 dan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan perubahan UUD 1945 tersebut sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatan, para penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan terlebih dahulu mengambil, memberi, serta menjatuhkan putusan selah dalam prepatoir, yaitu putusan selah untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara ini, yakni titik 2 dalam prepatoir dan atau interlokutor. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para penggugat. 2. Memerintahkan dengan hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI tergugat 12 memperbanyak surat gugatan ini dan menyampaikan fotokopinya kepada setiap orang yang menjabat anggota MPR RI masa jabatan 1999 sampai 2004, kurung buka seluruh mantan anggota MPR RI masa jabatan 1999 sampai 2004, kurung tutup, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia. 3. Memerintahkan dengan hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI tergugat 12 memperbanyak surat gugatan ini dan menyampaikan fotokopinya kepada seluruh duta besar negara-negara sahabat yang ada di Indonesia serta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. 4. Memerintahkan dengan hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI tergugat 12 menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini salinan resmi atau fotokopi yang dilegalisir. Titik 2a. Daftar anggaran biaya pengeluaran termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gaji, tunjangan, dan penerimaan lain-lain untuk keperluan anggota MPR RI masa jabatan 1999 sampai 2004 serta biaya pengeluaran untuk keperluan sidang dan rapat MPR RI periode 1999 sampai 2004 yang bersumber dari anggaran biaya dan belanja negara APBN. Huruf B mohon dianggap dibacakan sampai poin 10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Lembaran Negara nomor 75. 5. Memerintahkan Arsip Nasional Republik Indonesia turut tergugat 2 dan atau tergugat 13 menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini salinan resmi garis fotokopi yang dilegalisir, yakni A. Mohon dianggap dibacakan sampai dengan E. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai keputusan Presiden nomor 1
150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959, Lembaran Negara tahun 1959 nomor 75. G. Naskah atau catatan tentang diterimanya Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 26 September 1950 S/86 kurung buka 1950 kurung tutup dan resolusi Majelis Umum A/491 kurung buka 5 Romawi kurung tutup tanggal 28 September 1950 dan diterima kembali pada tanggal 28 September 1966 dalam provisi 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para penggugat. 2. Memerintahkan dengan hukum seluruh pejabat penyelenggara kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Presiden Republik Indonesia masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019 dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019 untuk tidak melakukan segala tindakan strategis dan atau tindakan yang bersifat dan bertujuan mengikat serta membebani bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, negara Indonesia, dan pemerintah Indonesia dari dan oleh karena kekuasaan dan kewenangan jabatan penyelenggara pemerintah negara Republik Indonesia kecuali dalam rangka menjalankan tugas pelayanan seluruh rakyat kurung buka pelayanan umum garis publik kurung tutup serta melaporkan segala tindakan penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia itu kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia disebut dan dimaksud pasal 24 ayat 1 UUD 1945. 3. Memerintahkan dengan hukum kepada Presiden Republik Indonesia masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019 dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019 selaku yang memegang dan atau menjalankan kekuasaan pemerintahan negara Indonesia untuk mengalihkan dan atau menyerahkan kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia disebut dan dimaksud pasal 24 ayat 1 UUD 1945 sampai dengan terbentuk dan ditetapkannya orang dan atau badan dari institusi untuk melakukan segala tindakan kekuasaan disebut dan dimaksud UUD 1945 yang disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 junto Keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 Lembaran Negara tahun 1959 nomor 75 oleh Panitia kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibentuk dan ditetapkan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia LKRI dan atau para penggugat. 4. Memberi hak dan wewenang kepada Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia LKRI dan atau para penggugat membentuk dan menetapkan panitia kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 junto Keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 Lembaran Negara tahun 1959 nomor 75 untuk merumuskan dan atau menetapkan serta melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka melakukan segala tindakan kekuasaan ditentukan dan terkandung dalam UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 18 Agustus 1945 junto Keputusan Presiden nomor
150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959, lembaran negara tahun 1959 nomor 75 dengan jaminan pengawalan, pengamanan, dan keamanan serta keselamatan oleh Tentara Nasional Indonesia TNI. 5. Menyatakan putusan pendahuluan perkara ini berlaku sebagai hukum bagi segenap bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, seluruh pejabat penyelenggara pemerintahan negara Republik Indonesia, dan seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia bila perlu dengan menggunakan kekuatan Tentara Nasional Indonesia TNI dan atau alat lain-lain alat perlengkapan negara. Bila mana yang mulia majelis hakim berpendapat lain, kami mohon dan kiranya berkenan mengambil dan memberi serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya baik dalam prepatoir maupun provisi. Bahwa permohonan nomor 2 gugatan prepatoir dan atau interlokutoir diperlukan sebagai pemberitahuan resmi dari institusi atau lembaga negara Indonesia agar Tentara Nasional Indonesia TNI dan jajarannya dapat berkoordinasi dengan Polri berkaitan persiapan pelaksanaan tindakan-tindakan pendahuluan dengan suatu putusan provisi disebut dan dimaksud dalam surat gugatan ini. Bahwa permohonan nomor 3 putusan prepatoir dan atau interlokutoir diperlukan sebagai pemberitahuan resmi dari institusi atau lembaga negara Indonesia agar negara-negara sahabat yang diwakili oleh duta besar yang ada di Indonesia menghormati supremasi hukum termasuk proses hukum yang sedang berlangsung dalam perkara ini karena berkaitan dengan legalitas pemerintah Indonesia yang timbul dari dan oleh karena atau didasarkan pada perubahan UUD 1945. Bahwa permohonan nomor 3 putusan prepatoir dan atau interlokutoir juga perlu sebagai pemberitahuan resmi dari institusi atau lembaga negara Indonesia agar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB bersama dan atau melalui badan-badan perlengkapannya melakukan tindakan hukum sesuai dengan tugas dan kewajibannya kepada Indonesia selaku anggota PBB sebagaimana disebut dan dimaksud dengan resolusi Dewan Keamanan S/Res/86 kurung buka 1950 kurung tutup pada tanggal 26 September 1950 kurung buka S/PV.503 kurung tutup dan resolusi Majelis Umum A/Res/491 kurung buka 5 Romawi kurung tutup tentang penerimaan Republik Indonesia untuk keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 28 September 1950 kurung buka A/PV.289 kurung tutup yang diterima kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 sehubungan dengan proses hukum perkara ini. Bahwa permohonan nomor 4 huruf A dan huruf B putusan prepatoir dan atau provisional diperlukan guna kepastian hukum karena dokumen-dokumen dimaksud merupakan dokumen resmi mengenai negara Indonesia dan atau pemerintah Indonesia yang berkaitan langsung dengan materi perkara ini baik mengenai putusan sela maupun putusan akhir. Bahwa permohonan nomor 5 huruf A sampai dengan huruf G putusan prepatoir dan atau provisional diperlukan demi kepastian hukum karena dokumen-dokumen resmi mengenai sejarah kebangsaan kebangkitan nasional, kelahiran tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan bahasa persatuan Indonesia, perumusan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, pengangkatan dan atau ditetapkannya Soekarno menjadi Presiden Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden, serta pengesahan dan atau penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PPKI. Bahwa salinan resmi atau fotokopi yang dilegalisir dokumen-dokumen tersebut
semakin penting bahkan mutlak karena berkaitan dengan kepastian hukum tentang objek perkara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak lain merupakan wujud negara kesatuan Republik Indonesia selaku subjek hukum dan badan hukum pendukung hak dan kewajiban rek person serta sebagai sumber hukum tertinggi dan atau konstitusi dan atau hukum dasar bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, termasuk mengenai penulisan maupun rumusannya. Undang-Undang Dasar 1945 itu pula yang menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara yang ada di hadapan kita saat ini. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, putusan sela tentang prepatoir dan atau interlokutoir dimaksud dalam surat gugatan dan permohonan ini mutlak sebelum melakukan pemeriksaan perkara lebih lanjut, termasuk sebelum mengambil dan memberi serta menjatuhkan putusan sela tentang profesional kurung buka tindakan pendahuluan kurung tutup maupun putusan akhir. Tanggapan atau replik terhadap jawaban tergugat. Adapun tanggapan para penggugat terhadap jawaban tergugat dalam perkara perdata perkara nomor 125-PDT-G-2015-PN-SMN tertanggal 1 Maret 2016 yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal 1 Maret 2016 adalah sebagai berikut. 2. 1. Bahwa sesuai dengan surat kuasa nomor B Gatar 3619-HK.21.02.B Gatar 4 Romawi garing Sekjen MPR garing 11 garing 2015 tanggal 24 November 2015 merupakan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan SE MM, jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mewakili Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia selaku pemberi kuasa, dan ditandatangani oleh Muhammad Rizal SK MSI, jabatan Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi Sekjen MPR RI, Makruf Cahyono SH MH, jabatan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekjen MPR RI, Agib Nandar SH MH, jabatan Kepala Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian Biro Administrasi dan Pengawasan Sekjen MPR RI, serta Heri Putra SH, jabatan Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Biro Administrasi dan Biro Kepegawaian Sekjen MPR RI selaku penerima kuasa. Bahwa dengan memperhatikan isi dan formatnya, surat kuasa khusus tersebut adalah surat resmi pejabat pada institusi atau lembaga MPR RI dalam menjalankan tugas, karena menggunakan kop surat MPR RI lengkap dengan nomor surat, namun pada bagian tanda tangan pemberi kuasa tidak dicap garing stempel MPR RI. Oleh karena itu, surat kuasa tersebut tidak sah dan atau cacat hukum. 3. Bahwa dalam surat kuasa pada bagian khusus dituliskan, kutip pembuka, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkara perdata nomor 125-D-D-2015-PN-SMN antara Sarjito dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai turut tergugat. Kutip penutup. Cetak foto kamera surat terlampir diberi tanda lampiran 1. 4. Bahwa sesuai dengan surat gugatan dalam perkara ini ada dua pihak yang berkedudukan sebagai turut tergugat, yakni 2. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Pembuka MPR RI sebagai turut tergugat 1 dan atau tergugat 12. B. Arsip Nasional Republik Indonesia Pembuka Andri tutup sebagai turut tergugat 2 dan atau tergugat 13. 5. Bahwa dengan demikian surat kuasa pada bagian khusus seharusnya dituliskan titik 2. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 dalam perkara perdata nomor 125-GD-G-2015-PN-SMN di Pengadilan Negeri Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa dalam perkara perdata nomor 125-PDT-G-2015-PN-SMN terang dan nyata kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bukan tergugat, juga bukan tergugat turut tergugat, melainkan turut tergugat 1 dan atau tergugat 12. 7. Bahwa sesuai dengan kedudukan turut tergugat 1 dan atau tergugat 12, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bukanlah pihak yang dituntut karena melakukan perbuatan melawan hukum. Para penggugat sadar dan menyadari bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga garing institusi negara Indonesia diadakan untuk dan demi kepentingan hukum seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan para penggugat selaku rakyat Indonesia. 8. Bahwa dalam surat gugatan sudah dikemukakan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah penjelmaan rakyat, termasuk para penggugat selaku rakyat Indonesia, sehingga kedudukan antara penggugat dengan turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 adalah sama-sama pihak yang dirugikan. Dan nyata-nyata dalam surat gugatan pun para penggugat mendalilkan yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah tergugat 1 sampai dengan tergugat 11, bukan turut tergugat 1 dan atau tergugat 12. Sehingga dengan demikian menurut hukumnya turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk menjawab apalagi membantah gugatan, melainkan cukup hadir menunggu dan melaksanakan perintah hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, baik dalam putusan selah maupun putusan akhir, sebagaimana dilakukan dan telah disampaikan oleh turut tergugat 2 dan atau tergugat 13 kepada Majelis Hakim. 9. Bahwa jawaban tergugat 1, bahwa jawaban tergugat tertanggal 1 Maret 2016 yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal 1 Maret 2016 merupakan jawaban yang tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum sebagai jawaban turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 yang membantah dalil gugatan para penggugat dalam perkara perdata nomor 125-PDT-G-2015-PN-SMN, dan oleh karenanya jawaban tergugat tersebut harus ditolak dan atau dikesampingkan, diabaikan secara keseluruhan dengan alasan sebagai berikut. 2a. Bahwa dalam jawaban jelas dituliskan penerima kuasa baik sendiri-sendiri, kutip pembuka, bertindak untuk dan atas nama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai tergugat dalam hal perkara perdata nomor 125-GD-2015-PN-SMN melawan Advokat Syarifuddin B. Simbolon SH beralamat di Jalan Pucang Anom 5 nomor 40 Pucang Gading Demak sebagai penggugat. Kutip penutup. B.
bahwa sesuai dengan surat gugatan dalam perkara ini, maka menurut hukumnya secara tertulis legal formal penggugat ada sebanyak 41, yakni Sarjito pada nomor urut 1 dan kawan-kawan hingga nomor 40, yang jika diurutkan maka advokat Syarifuddin B. Simbolon SH berada pada nomor urut 41 kurung buka penggugat 41 kurung penutup, karena selain kuasa hukum juga bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan warga negara Indonesia yang secara bersama-sama disebut para penggugat, baik surat gugatan halaman 13. Sedangkan dalam perkara ini tergugat terdiri dari 11 orang, dimulai dari Profesor Dr. H.M. Amin Rais pada nomor urut 1 tergugat 1 dan kawan-kawan hingga nomor urut 11 tergugat 11. C. Bahwa dengan demikian jawaban tergugat tersebut menurut hukum adalah jawaban yang salah dan keliru, sehingga bukan merupakan jawaban turut tergugat 1 dan atau tergugat 12, karena menurut hukumnya turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 tidak memiliki hak dan wewenang untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama tergugat lainnya, yakni tergugat 1 sampai dengan tergugat 11, maupun turut tergugat 2 dan atau tergugat 13, karena turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 tidak mendapat kuasa untuk itu. Bahwa bahwa apabila jawaban itu diterima sebagai jawaban turut tergugat 1 dan atau tergugat 12, maka jawaban itu hanya ditujukan kepada advokat Syarifuddin B. Simbolon SH kurung buka penggugat 41 kurung tutup, dan tidak berlaku bagi dan terhadap penggugat 1 sampai dengan 40. Oleh karena itu, gugatan penggugat 1 sampai dengan penggugat 40 haruslah dikabulkan seluruhnya. 10. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan, maka turut tergugat 1 dan atau tergugat, tertulis turut tergugat harusnya halaman 20 poin 10. 20 poin 10 ya. Poin 10. Komisi yang mulia dan bagi bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan, maka turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 menurut hukumnya tidak mengajukan jawaban yang membantah gugatan para penggugat. Di hadapan hukum, jawaban turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 dianggap tidak ada, karena memang seharusnya demikianlah menurut hukumnya. Semoga para pejabat pada Sekjen MPR RI mengambil pelajaran bahwa hukum dan Tuhan Yang Maha Esa selaku hukum maha tinggi nyata, bukan sekedar tulisan, bukan sekedar kata, bukan pula sekedar istilah. Ada tertulis yang artinya lebih kurang. Tidak seorang pun manusia mampu menipu atau menganiaya orang lain kecuali hanya menipu dan menganiaya diri sendiri. Segeralah bertobat selagi masih diberi waktu. 11. Bahwa dalam perkara ini seharusnya turut tergugat
juga punya mati sama. Mohon maaf Anda juga. 11. Bahwa dalam perkara ini seharusnya turut tergugat satu tidak berhak dan atau tidak berkualitas untuk membantah atau menentang gugatan para penggugat sebagaimana telah dilakukan oleh turut tergugat 2 dan atau tergugat 13. 12. Bahwa keperluan dan atau kepentingan hukum yang menjadi alasan ditarik tergugat 1 dan tergugat dan atau tergugat 12 adalah dalam rangka mempersiapkan dan atau membawa dokumen-dokumen disebut dalam permohonan atau gugatan pendahuluan seperti halnya turut tergugat 2 dan atau tergugat 13 selaku lembaga garing institusi yang menerbitkan dan atau menyiapkan asli dokumen-dokumen tersebut. 13. Bahwa kedudukan MPR RI dan Andri ditarik sebagai tergugat 12 dan tergugat 13 bertujuan agar pengadilan dapat memerintahkan dalam suatu putusan yang memiliki titel eksekutorial untuk membawa dan menyerahkan dokumen tersebut kepada pengadilan dan atau majelis hakim yang mengadili perkara ini agar memenuhi dan sesuai dengan hukum acara perdata. 14. Bahwa tidak sahnya jawaban tergugat sebagai jawaban dari turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 juga dapat terlihat dari format suratnya yang tidak bernomor dan tidak dicap garing distempel meski menggunakan kod surat MPR RI. Berbeda dengan surat tergugat 1 dan atau tergugat 12 tanggal 18 Februari 2016 perihal permohonan penundaan jadwal persidangan yang ditandatangani oleh Hari Putra SH lengkap dengan nomor dan cap garis stempel sehingga memenuhi syarat sebagai surat dinas yang sah menjalankan tugas dan kewajiban lembaga garis institusi negara. Cetak foto kamera surat tanggal 18 Februari 2016 perihal permohonan penundaan jadwal persidangan terlampir dan diberi tanda lampiran 2. 15. Bahwa surat kuasa dan jawaban tergugat sesungguhnya mencerminkan rendahnya kesadaran hukum pejabat penyelenggara kekuasaan pemerintah, tidak taat asas, tidak taat hukum, yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum jika tidak dapat menyebutnya sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintah dan penyelenggaraan negara yang kacau balau. Keadaan demikian tentu sangat berbahaya dan merugikan kepentingan hukum bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, termasuk para penggugat selaku bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. 16. Bahwa keadaan penyelenggaraan pemerintahan yang kacau balau, tidak ada kepastian hukum tersebut haruslah dihentikan, dan memang pengadilan selaku badan kehakiman dalam lingkungan Mahkamah Agung sebagai badan garing institusi pelaksana atau yang melakukan kekuasaan kehakiman disebut dan dimaksud pasal 24 UUD 1945 adalah lembaga garing institusi negara Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menghentikannya melalui putusan yang mempunyai titel eksekutorial yang selaras dengan sistem negara berdasar atas hukum Rechtsstaat, bukan oleh lembaga garing institusi lain dan bukan dengan cara lain kecuali para pejabat penyelenggara negara Indonesia, khususnya pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman disebut dan dimaksud pasal 24 UUD 1945 tidak mau mengadili atau menyatakan tidak berwenang atau menolak, maka itu dapat dianggap atau berpotensi sebagai sikap turut serta atau pembiaran berlanjutnya perbuatan melawan hukum yang sekaligus membiarkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melalui institusi kelengkapannya
melakukan tindakan sesuai dan berdasar hukum atau kesengajaan terjadinya pengadilan rakyat Eidenrechting atau turunnya azab akibat tidak menegakkan hukum, meskipun sudah ada yang mengingatkan, sebagaimana musnahnya negeri atau kaum yang kisahnya tertulis pada kitab suci, bahwa pada surat para penggugat tertanggal 1 November 2015 nomor 11.93 garing SS Gatar DR garing 11 Romawi garing 2015 yang diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan tanggal 2 November 2015 telah dikemukakan bahwa perkara ini bukan perkara perdata biasa, melainkan perkara yang mengandung sifat dan materi istimewa, sifat khusus, atau perkara perdata yang mengandung sifat istimewa, karena perbuatan melawan hukum yang terjadi adalah perbuatan melawan hukum yang luar biasa, extraordinary, yakni perbuatan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lain adalah wujud negara kesatuan Indonesia selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban hak person dan konstitusi atau sumber hukum tertinggi bagi segenap bangsa Indonesia, seluruh tanah tumpah darah Indonesia, serta seluruh rakyat Indonesia dan warga negara Indonesia. Selayaknya hakim secara ex officio mengkomunikasikan perihal gugatan dalam perkara ini kepada Mahkamah Agung, termasuk mengenai proses pemeriksaan perkara maupun mengenai putusan sela dan putusan akhir serta tata cara pelaksanaannya. Dalam rangka berbangsa dan bernegara atau menyelenggarakan negara Indonesia maupun pemerintah Indonesia, tentu perkara ini selayaknya mendapat prioritas dalam pemeriksaannya, karena perbuatan melawan hukum dimaksud dalam perkara ini adalah perbuatan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yang diputuskan dan atau disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 serta disahkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 1945 setelah Presiden Soekarno mengangkat dari melantik Master Dr. RSE Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung. Seharusnya Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman pada lingkungan Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Negeri Sleman, melalui hakim secara ex officio sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan yang telah mengesahkan UUD 1945 berada pada garda terdepan sebagai benteng hukum atau benteng keadilan, mempertahankan UUD 1945 itu. Meski hakim tidak melaksanakan secara ex officio, namun para penggugat telah mengingatkan melalui gugatan dalam perkara ini. Oleh karenanya, gugatan dalam perkara ini lebih dari cukup menjadi alasan hukum bagi Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Negeri Sleman, untuk mengambil, memberi, serta menjatuhkan putusan untuk menegakkan dan atau mengembalikan UUD 1945 tersebut dan dimaksud dalam perkara ini, yang juga telah disahkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 1945 sebagaimana sudah dikemukakan pada surat para penggugat tertanggal 1 November 2015 nomor 11.93 garing SS Gatar TR garing 11 Romawi garing 2015 yang diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan tanggal 2 November 2015. Oleh karena perkara ini mengandung sifat istimewa atau khusus, itu pula juga merupakan alasan para penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberi prioritas dalam penanganan perkara ini serta memerintahkan turut tergugat 1 dan atau tergugat 12 memperbanyak fotokopi surat gugatan dan menyampaikannya kepada TNI, PBB,
dan duta besar negara sahabat yang ada di Indonesia, karena perkara ini menyangkut dan berhubungan langsung dengan legalitas pemerintah Indonesia sedang dilakukan proses hukum. Perbuatan melawan hukum disebut dan dimaksud dalam perkara ini berpotensi sebagai makar terhadap negara Indonesia dan sebagai pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia selaku pendiri dan pemilik negara Indonesia yang wujudnya adalah dan bersama serta terkandung dalam UUD 1945 itu selaku subjek hukum repersion. Apakah juga belum mengerti? Semoga mereka yang mengubah dan atau mempertahankan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak termasuk golongan yang gagal paham. Kewenangan untuk memutuskan tentang hukumnya adalah merupakan wewenang kekuasaan kehakiman, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara ini. Bahwa tentang kewenangan Pengadilan Negeri Sleman mengadili perkara ini juga sudah kami kemukakan pada surat penggugat halaman 1 sampai dengan halaman 5 tanggal 1 November 2015 nomor 11.93/SS Gatar DR garing 11 Romawi garing 2015 yang kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan tanggal 2 November 2015. Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim memperhatikan hal-hal dikemukakan dalam surat tersebut, bahwa perkara ini berhubungan dan sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung, yakni visi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Misi 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan. Agung itu artinya besar, mulia, luhur. Bahwa dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman antara lain ditentukan, kutip buka, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, kutip tutup. Kutip buka, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila, kutip tutup. Kutip buka, dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sifat kekuasaan kehakiman yang merdeka selaras dengan lambang cakra pada lambang Mahkamah Agung, yakni cakra yang sedang berputar dan mengeluarkan lidah api, yang menandakan cakra sudah lepas dari musuhnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Bahwa cakra itu juga merupakan satu dari pancadharma hakim, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan. Bahwa cakra yang berputar dan mengeluarkan lidah api yang oleh kami orang gunung Indeso menyebutnya cakra manggilinan pada lambang Mahkamah Agung bukanlah sekedar lambang, bukan sekedar gambar, melainkan nyata adanya. Setiap waktu dapat memusnahkan apa dan barang siapa yang melakukan kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan. Demikian pun tentang Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, bukanlah sekedar tulisan, bukan sekedar nama, juga bukan sekedar ucapan perhias bibir, namun nyata adanya. Maka marilah taat dan patuh kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa,
selaku hukum maha tinggi, bahwa Pancasila yang menjadi dasar penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan disebut dan dimaksud pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah Pancasila yang tertulis dan dijabarkan dalam UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 junto Kepres 150 tahun 1959 yang juga telah disahkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 1945. Di atas dari itu, setiap pejabat negara dan pemerintah, termasuk pejabat badan yang melakukan kekuasaan kehakiman, antara lain hakim, telah bersumpah dan atau berjanji setia mempertahankan serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, marilah menepati melaksanakan sumpah atau janji agar terhindar dari akibat mengabaikan, melalaikan, atau mengingkari sumpah atau janji yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun firman Allah Tuhan Yang Maha Esa yang tertulis dan terkandung dalam kitab suci. Tentang mengatasnamakan bangsa atau rakyat Indonesia, bahwa dalam surat gugatan tegas dituliskan titik 2 kutip buka, selain sebagai kuasa hukum, penerima kuasa disebut dan dimaksud pada surat kuasa mengenai gugatan ini juga bertindak dalam status dan kedudukan sebagai manusia dari orang, pembawa hak dan kewajiban naturally person, selaku orang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan warga negara Indonesia. Selanjutnya dalam surat gugatan ini bersama dengan kepentingan hukum seluruh rakyat Indonesia secara bersama-sama disebut para penggugat. Private surat gugatan halaman 13. Bahwa dengan demikian, menurut hukumnya, para penggugat maupun advokat Saifuddin Hizbullah SH tidak mengatasnamakan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, namun bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan warga negara Indonesia. Bahwa oleh karena yang diperjuangkan dalam gugatan ini adalah kepentingan hukum, bukan kepentingan orang per orang atau kelompok, baik sebagai bangsa maupun sebagai rakyat. Kepentingan orang per orang atau kelompok bangsa atau rakyat berbeda dengan kepentingan hukum orang atau kelompok, baik sebagai bangsa atau rakyat. Ada kelompok atau orang yang kepentingannya untuk mendapatkan jabatan tinggi, ada yang kepentingannya mendapatkan gaji yang besar dan fasilitas mewah dan lengkap. Ada orang atau kelompok yang kepentingannya menipu, menjajah, merampok, dan atau menguasai orang atau kelompok lain. Memang fakta menunjukkan tidak banyak yang memperhatikan perbedaan kepentingan hukum orang dengan kepentingan orang. Dalam perkara ini, yang diperjuangkan para penggugat adalah kepentingan hukum, yakni kepentingan hukum sebagai manusia pribadi, hukum alam naturally person, pembawa hak dan kewajiban, baik selaku bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, maupun warga negara Indonesia. Bahwa oleh karena yang diperjuangkan adalah kepentingan hukum, maka dengan sendirinya gugatan dalam perkara ini meliputi seluruh rakyat Indonesia, karena kepentingan hukum itu meliputi seluruh rakyat Indonesia. Hukum itu pasti benar dan pasti adil. Hukum itu tidak tergantung kepada orang per orang atau bangsa atau rakyat, melainkan orang per orang, bangsa dan rakyat itulah yang tergantung kepada hukum. Oleh karena itu, seorang pun dari rakyat Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan hukum seluruh rakyat Indonesia
dan hukum membenarkan dan melindungi orang itu. Bahwa meski demikian, jikalau ada pihak yang merasa keberatan atau tidak setuju atau menentang gugatan dalam perkara ini, dipersilahkan mengajukan keberatannya sesuai dengan prosedur hukum, karena hukum acara perdata memberi kesempatan untuk itu. Bahwa oleh karena para penggugat dalam kedudukannya selaku bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dan warga negara Indonesia sadar dan taat pada hukum, maka untuk memperjuangkan kepentingan hukum itu, para penggugat menyampaikan gugatan dalam perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sleman dan tertib mengikuti persidangan, karena menurut hukumnya pengadilan selaku badan kehakiman adalah institusi atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili. Karena para penggugat mengerti, sadar dan taat hukum, maka para penggugat tidak melakukan demonstrasi ke MPR atau ke pasar atau berteriak-teriak di jalanan. Menegakkan hukum dengan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Sleman adalah sesuai dan mengikuti sistem negara berdasar atas hukum Rechtsstaat. Gugatan dalam perkara ini juga merupakan bagian dari peran serta para penggugat untuk mendukung visi Mahkamah Agung mewujudkan peradilan Indonesia yang agung. Negara Indonesia bukan negara politik, juga bukan negara berdasar atas politik, melainkan negara berdasar atas hukum Rechtsstaat. Hukum itu bukan kesepakatan, melainkan kebenaran. Sekelompok orang boleh sepakat untuk merampok dan menipu atau menindas kelompok lain, akan tetapi hukum pasti tidak membenarkan itu. Hukum itulah panglima. Oleh karena itu, politik harus tunduk dan taat. Oleh karena itu, politik harus tunduk dan patuh, serta harus mengikuti hukum. Jika politik tanpa hukum, maka itu adalah maling, rampok, tipu-tipu, barbar, jahiliyah, homo hominidus. Marilah bekerja bersama-sama, saling mengingatkan dan bertolong-tolongan, mewujudkan terselenggaranya negara Indonesia berdasar atas hukum dan visi Mahkamah Agung tersebut. Mari hindarkan segala tindakan atau perbuatan atau sikap yang menghalangi terwujudnya visi Mahkamah Agung mewujudkan peradilan yang agung, mengkerdilkan, mempersempit kewenangan pengadilan atau Mahkamah Agung serta badan-badan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung beserta pejabatnya selaku pelaksana kekuasaan kehakiman disebut dan dimaksud pasal 24 UUD 1945, yakni melakukan kekuasaan yang merdeka. Semoga perkara ini dapat juga berfungsi sebagai pelajaran tentang siapa yang mengerti dan sadar hukum. Semoga perkara ini dapat juga berfungsi sebagai pelajaran tentang siapa yang mengerti dan sadar hukum. Demikian maksud perihal kami kemukakan, sampaikan dan serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada persidangan hari ini Selasa 8 Maret 2016, kiranya maklum dan berkenan mengabulkannya. Jadilah peradilan Indonesia yang agung. Amin. Terima kasih. Hormat kami para penggugat disampaikan oleh kuasa hukumnya Syarifuddin P. Simbolon SK ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Ya, demikian tadi ya. Boy yang tadi. Boy. Yang di sini, yang itu lagi ya. Halaman 20 dari poin 10 ya.
Yang punya saya, yang ini. Ini punya saya ini dulu. Yang ini. Ya, ini bersama punya halaman 20 poin 10. Sudah ya. Sekarang giliran saudara untuk juplit tanggal 4. Tanggal 14 hari Senin. Hari Senin. Ya, karena hari Senin maju sehari karena hari Selasa kita ada rapat. Ya, hari Senin tanggal 14. Ya. Mohon maaf ya, sesuai dengan minggu yang lalu kan betul-betul pembuktian. Bukti awal. Boleh. Yang mana? Bukti awal ya. Bukti awal berkaitan dengan eksepsi ya. Ini bukti awal ya, bukti awal hanya kaitan dengan eksepsi loh. Ya. Semuanya yang di sini.
yang di sini semua tidak Ada yang masih yang sendiri sama ya. Dari dua, terus yang Indonesia di PBB. Silakan saya pilih. Ini berbagai percobaan. Yang 10A 9B ini semua 11, 12.
Jadi 5 alat bukti putusannya kopi Ya, silakan duduk. Begitu ya, tanggal 14 pagi ya. Pagi karena jam siang ada sosialisasi pajak masih pakai elektronik ya. Bisa pagi ya, tanggal 14 Senin. Ya, jawab dia dulu jawab. Ya, Juli. Habis itu baru saya